Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sebuah kenikmatan iman dan Islam kepada kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, surat yang banyak kebaikan. Al-Kautsar adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Dan Al-Kautsar itu ada dua makna, khairun katsir ataupun nahrun fil jannah. Nahrun a'tani Allah fil jannah. Pertama khairun katsir, kebaikan yang banyak. Yang kedua adalah al-haud, gampangnya. Al-haud, telaga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah kamu. Ini salat pertama kali yang dimaksud oleh ayat itu adalah salat Idul Adha. Tapi tetap bisa dimaknakan umum, semua salat apapun itu. Kemudian wanhar dan sesembelihannya, udhiyahnya, membeli kambing atau onta atau sapi. Inna syani'aka huwal abtar. Bagi orang-orang yang mencela, menghina, mengganggu Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan apa? Abtar. Abtar itu akan diputus dia dari rahmat, akan diputus dia dari banyak ibadah, akan diputus dia dari banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang-orang yang menolak agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka zikirnya sedikit. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati mereka la yazkuruna illa qalila. Orang-orang munafik atau orang-orang kafir itu tidaklah dia berzikir kecuali dengan zikir yang sangat sedikit. Maka kita seorang muslim harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mudahnya berzikir. Jangan kita dengan zikir yang kita lakukan kita enggak merasa bersyukur. Kita bersyukur dengan kita bisa berzikir, kita bisa sholat. Kita ketika di kendaraan bisa membaca doa kendaraan, kemudian di dalam kendaraan berzikir, beristighfar. Ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena ketika dia tidak diberikan mudah untuk berzikir, tidak dimudahkan untuk ibadah, berarti Allah Subhanahu wa taala bertanda enggak suka dengan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang tersebut. Maka kita alhamdulillah bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah hadiri majelis ilmu, salat subuh berjamaah di masjid kita. Ini sebuah kenikmatan yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya yang beriman. Kemudian sekarang kita masuk ke surat Al-Ma'un. Al-Ma'un adalah sebuah surat yang memiliki 5 nama. Sebelumnya ada Mas Ciwan ya. Mas Ciwan mungkin bisa dibaca Mas Ciwan Al-Ma'un.
Dodo, mungkin bisa dibaca terjemahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap syarat ini, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Dan enggan memberi bantuan. Surat Al-Maun ini di sini para ulama memiliki 3 qaul, masuk ke Makki ataupun masuk ke Madani. Qaul yang pertama adalah qaul yang masyhur dan jumhur ulama berpendapat Al-Maun adalah surat Makkiyah. Jumhur ulama menyebutkan surat Al-Maun adalah surat Al-Makkiyah. Sebagian para ulama yang lainnya menyebutkan Al-Madaniyah. Berdalil dengan karena di dalamnya ada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalamnya ada pencelaan kepada orang yang sholatnya lalai, dan itu tidak didapati di dalam Mekah. Nah, maka kemungkinan besar ini adalah surat Madani menurut sebagian para ulama. Menurut sebagian yang lainnya juga setengahnya itu surat Makki, ayat Makki, setengahnya lagi ayat Madani. Makki dan ayat Madani. Dan yang lebih tepat adalah surat ini adalah surat Makkiyah. Walaupun di sana ada lafaz fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebagaimana surat Al-Muddatsir yang para ulama rahimahumullahu jami'an berpendapat mereka bahwa surat Makkiyah di Al-Muddatsir. Sedangkan ada salah satu di ayat Al-Muddatsir ada menjelaskan tentang orang munafik. Ada menjelaskan tentang orang munafik. Fi qulubihim marad wal kafiruna hadza. Fi qulubihim marad maksudnya adalah orang munafik. Tapi tetap mereka berkata inilah Makkiyah. Tetap adalah surat Makkiyah. Dan begitu juga dengan surat Al-Maun. Surat Al-Maun adalah surat Makkiyah. Makkiyah berarti turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Ma'un ini memiliki 5 nama. Surat Al-Ma'un memiliki 5 nama yang paling masyhur adalah Al-Ma'un. Yang paling masyhur adalah Al-Ma'un. Yang pertama Al-Ma'un, yang kedua At-Takdzib, yang ketiga adalah Al-Yatim, yang keempat Ad-Din, Ad-Din bukan Ad-Din. Terus yang kelima Ar-Ra'aita, surat Ar-Ra'aita. Semuanya diambil dari ayat 5 nama tersebut. Pertama Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un. At-Takdzib itu diambil dari lafaz yukadzibu bid-din. Terus yang kemudian Al-Yatim dari lafaz fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Kemudian Ad-Din diambil yukadzibu bid-din. Ar-Ra'aita dari ayat awalnya Ar-Ra'aita. Jadi penamaan surat kadang enggak jauh dari lafaz yang ada di dalam surat tersebut. Kemudian di kalangan para ulama juga ada perbedaan jumlah ayat di surat Al-Ma'un.
Ulama Makki dan juga ulama Madani menyebutkan ayat surat Al-Maun ada 6. Dan Kufah wal Basrah menyebutkan ada 7. Seperti yang ada di mushaf kita sekarang. 7. 6 bagaimana? Mana yang digabung? Yang digabungnya adalah alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi ulama Makki berpendapat 6 ayat, Madani 7 ayat. Dan ini kenapa berbeda? Karena tidak ada sebuah nas yang menjelaskan dia jumlahnya 7. Berbeda dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah jelas ada nas menyebutkan dia 7. Bahkan nasnya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sab'u masanin. 7 yang diulang-ulang. Maksudnya surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ketika bagi pendapat para muhadditsun dan juga ahlu qiraah yang sebagian ahlu qiraah yang lain itu berpendapat bismillah enggak masuk ke surat Al-Fatihah. Maka tetap ayatnya 7. Maka mereka berkata, di ayat yang ke-7 itu dibagi 2. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu ayat ke-7. Yang sebelumnya ayat ke-6. Nah di Al-Ma'un tidak ada sebuah nas menjelaskan secara gamblang bahwa jumlahnya 7. Maka ada perselisihan di sana oleh para ulama menyebutkan 6 dan ada yang menyebutkan 7 ayat. Tapi tidak berpengaruh kepada makna di dalam surat Al-Ma'un tersebut. Tidak berpengaruh dalam makna surat Al-Ma'un tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Bukanlah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Bagaimana keadaan mereka? Ara'aita, mananya ara'aita melihat ataupun a'alimta, apakah kamu mengetahui, atau a'arafta, apakah kamu mengilmui? Apakah kalian itu melihat bagaimana keadaan orang kafir, orang yang mendustakan din? Supaya lebih ablagh daripada menjelaskan orang yang mendustakan din begini dan begini. Tapi dimulai dengan pertanyaan. Bagaimana menurut kamu dengan kejadian ini? Itu berbeda dengan ketika kita langsung di kejadian ini begini. Maka orang lebih ingat ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh sang penanya. Maka lebih teringat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggunakan sigah tersebut. Menggunakan pertanyaan, menggunakan nanti pernyataan sebagian ayat, nanti menggunakan lagi yang lain, dimacam-macamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembelajaran di dalam Al-Qur'an supaya manusia tidak bosan dengan Al-Qur'anul Karim. Supaya manusia tidak bosan ataupun boring, kalau anak sekarang bilang, dengan Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti-ganti bentuknya. Kadang bentuknya seperti ini, kadang bentuknya seperti itu. Kadang syarat, kadang pertanyaan, kadang pernyataan, kadang kisah, kadang hukum, supaya manusia bisa lebih mudah dan nyaman membaca Al-Qur'anul Karim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Din di sini bukan agama. Bukan kita agama Islam bukan, tapi din di sini maksudnya adalah yaumul jaza wa yaumul bi'tsah wa yaumul hisab. Hari pembalasan,
hari hisab, penghisapan, ataupun hari pembangkitan. Jadi bagaimana, apakah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari hisab? Bagaimana engkau melihat mereka? Yang dimana mereka enggak akan beriman kepada Rasulullah SAW. Ibnu Sa'd juga berkata, "Ay bil bi'si wal jazaa'i fala yu'minu bima ja'at bihi rusul." Ad-din itu maksudnya adalah hari pembangkitan, yaitu juga hari jaza, pembalasan. Fala yu'minu bima ja'at bihi rusul, yang dimana mereka itu tidak pernah mengimani para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melihat dia di dalam sisi duniawinya? Apakah di sini disuruh melihat kepada mereka untuk lihat sisi statusnya mereka? Apakah disuruh melihat sisi uang mereka banyak atau tidak? Maka jawaban kita pasti tidak. Karena dunia ini tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak ada artinya, enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala minta untuk Rasul lihat. Minta kepada kaum muslimin untuk lihat. Tapi lihat permasalahan nanti amal mereka, akhlak mereka. Maka setelah ayat tersebut, satu persatu Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka. Satu persatu Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, maka kalian akan melihat mereka itu adalah orang yang yad'ul yatim, menghardik, menghina, menjatuhi, atau sebagian para ulama memaknai secara zahir, yaitu yadu berarti mendorong dia. Ini kita sering kadang nggak sadar dengan anak-anak yatim. Mereka itu kebutuhan, dia butuh untuk kasih sayang kita. Seorang laki-laki karena bapaknya sudah meninggal dunia. Emang sebagian anak yatim kalau kita lihat di zaman kita sekarang mungkin memiliki keaktifan yang lebih aktif daripada yang memiliki bapak. Nah, kita harus sabar. Dia ketika dia aktif di hadapan kita, itu menunjukkan bahwa dia tuh pengen dilihat oleh kita. Dia tuh pengen dilihat dan dianggap. Maka ketika itu kita jangan menghardik mereka, tapi kita motivasi mereka. Kita sanjung mereka atau kita kasih uang atau kasih yang lain. Jangan dihardik. Ketika mereka memiliki keaktifan yang lebih, ya kita malah membentengi mereka ketika jangan sampai mereka melampaui batas, kemudian tetap merangkul mereka dengan keaktifan mereka yang lebih. Jangan malah di sini kita melukai mereka secara fisik ataupun kita menghardik mereka dari verbal, ya, dari ucapan. Dari ucapan kita, dari perkataan kita, jangan. Ataupun jangan sampai kita mengambil hartanya mereka. Nggak diperbolehkan. Maka tadi malam, ya, bukan kemarin, ya. Tadi malam setelah imam kita itu membaca surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa itu banyak sekali menjelaskan tentang yatim. Tentang yatim. Diingatkan kita tadi malam tentang permasalahan yatim. Yatim adalah yang pertama, yatim adalah yang manfa'ada,
man faqada abuhu wa lam yablugh. Yatim itu adalah orang yang meninggal dunia bapaknya dan belum balik. Bapaknya meninggal dan belum balik. Kalau sudah balik nggak disebut yatim. Atau yang meninggal ibunya nggak disebut yatim. Yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Berbeda dengan hewan. Hewan disebut yatim kalau seandainya yang meninggal ibunya. Hewan kalau disebut yatim kalau yang meninggal ibunya, induknya. Karena di hewan yang sering yang mengurus nanti pasti si ibunya, induknya. Bahkan bapaknya, kadang sebagian hewan memakan anaknya sendiri. Maka untuk yatim hewan, ibunya meninggal. Maka jangan pernah kita samakan ketika ada yang ibunya meninggal, bapaknya ada, anak yatim itu. Jangan, kasihan. Dia manusia bukan hewan. Ya, dia manusia bukan hewan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan jangan dihardik. Dan kebiasaan orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Kita lihat ya surah An-Nisa. Silakan mungkin yang ada mushaf dibuka An-Nisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang anak yatim. Bahwa di Arab itu penjagaan untuk anak yatim kurang. Ketika itu musyrikin Arab, mereka lebih sering menghardik mereka. Mereka lebih sering mengambil harta mereka. Nah, ayat kedua coba wa atul yatama amwalahum. Ayat kedua. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum illa amwalikum innahu kana huban kabira. Berikanlah kepada anak-anak yatim tersebut harta mereka jikalau mereka sudah balik. Karena orang-orang musyrikin Arab ketika mereka balik hartanya sudah ditahan. Bapaknya meninggal, diambil oleh pamannya, diurus oleh pamannya, maka hartanya diambil oleh pamannya. Harta warisan yang dia dapatkan dari bapaknya diambil oleh pamannya. Maka hal itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau dia udah balik nggak dikasih, nggak boleh, harus dikasih. Itu hartanya dia. Itu hartanya dia, anak yatim. Nggak boleh kita tahan. Kalau sudah balik, berikan harta tersebut kepada dia. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Maksudnya apa? Menukar hartamu dengan hartanya seorang yatim. Hartamu baik walaupun sedikit, karena itu adalah engkau dapatkan dengan usahamu. Jangan engkau tukar dengan hartanya yatim walaupun lebih banyak. Misalkan anak yatim memiliki sebuah makanan yang bagus, kualitas bagus. Kalian punya makanan yang kualitasnya sedang ataupun rendah, jangan ditukar. Iya, mungkin yatim nggak tahu. Mungkin yatim nggak tahu, masih kecil, atau sudah balik, dia baru balik, nggak tahu permasalahan tersebut. Maka jangan ditukar. Ketika anak yatim tersebut memiliki misalkan HP mereknya iPhone, kita cuma memiliki Oppo, kita tukar nih, kamu yang ini aja, pakai yang lebih bagus, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu harta mereka, silakan. Berikan kepada mereka supaya mereka bisa menikmati harta yang mereka miliki. Jangan kita ambil. Dan juga keseringan juga di Arab ketika dia yang udah ngurus anak yatim,
apalagi anak yatim perempuan, ketika sudah diurus dan sudah balik dinikahi, boleh. Tapi dinikahi tidak pakai mahar, dan itu pun diharamkan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikan maharnya. Karena di Arab itu ketika yatim, kan saya udah urus dia, maka enggak usah diberikan. Sudah maharnya itu apa yang saya urus, enggak. Mahar haknya dia. Walaupun dia kita urus. Walaupun dia kita urus. Maka ketika kita nikahi anak yatim perempuan, maka kita tetap berikan mahar baginya. Nah, ini ada yang unik di ayat mana? Wa atun nisaa wala tu'azzimuhunna wa batalu bidaya ma yadama wa ilayhim amwalahum wa ta'khudhu salama kana idza hadara qismatu Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Dan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim, maka dia sebetulnya itu memasukkan api neraka dalam perutnya. Dan kita ketika memelihara anak yatim, bukan kita mentang-mentang kita piara, kan dia punya harta, maka saya makan dari hartanya. Dia memiliki harta misalkan 50 juta. Wah, berarti saya buat bisa kita makan ini buat 2 tahun misalkan. Maka kita enggak usah beli lauk selama 2 tahun. Pakai uang ini. Maka itu pun enggak diperbolehkan. Mana? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia sana yang kaya, dia mampu untuk makan sendiri, maka jangan dipakai. Jangan dipakai hartanya dia untuk kita. Kita berikan untuk dia pakai harta dia. Tapi untuk kita dan keluarga kita jangan pakai harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau seandainya kita emang fakir, kita itu kurang, miskin, ya boleh kita makan tapi sekadar kebutuhan. Kalau kebutuhan cuma sekian, misalnya sekian ratus, maka sekian ratus yang dikeluarkan. Kalau seandainya kita kira-kira kebutuhan kita ini yatim dengan saya itu kurang 200.000 misalkan. Maka ya kita ambil boleh 200.000 tersebut. Tapi tidak boleh dilebihkan dari kebutuhan kita. Maka berhati-hatilah ketika kita megang harta anak yatim. Berhati-hatilah kita ketika megang harta anak yatim. Maka ketika ada sebuah lembaga-lembaga yatim, itu sangat bagus, tapi harus perhatikan. Ketika kita megang lembaga anak yatim, jangan pernah kita ambil sepeser pun harta anak yatim tersebut. Yang seharusnya kita yang memberikan ke anak yatim uang, bukan kita mengambil uang anak yatim untuk kita hidup. Karena ini sebuah perkara dosa yang sangat besar. Dan juga ketika kita ingin memberikan harta mereka,
berikan ketika mereka sudah rusyd, sudah cerdas di dalam menggunakan uang. Ketika dia masih nggak ngerti dengan uang, walaupun dia sudah balik, misalkan dia habiskan uang 10 juta dalam 1 hari, dalam 2 hari, orang tersebut nggak rusyd, maka nggak boleh diberikan hartanya sampai dia rusyd. Maka apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadafa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian sudah melihat dia sudah rusyd, maka baru berikan hartanya. Tapi kalau dia belum rusyd, maka enggak boleh. Jangan dulu. Kenapa? Ini untuk menjaga hartanya dia. Untuk menjaga hartanya yatim tersebut. Ini besar penjagaan Islam untuk anak-anak yatim, jauh lebih besar daripada penjagaan aturannya manusia. Jauh lebih besar daripada aturannya manusia. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan pernah kita menghardik mereka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fadzalika. Dzalika. Ini apa? Disebut dalam bahasa Arab isim isyarah. Buat dekat atau untuk jauh? Untuk jauh. Kalau dekat hadza. Ya kalau dekat nih hadza. Hadza kitabun. Ya. Hadhihi sajjadatun. Tapi untuk yang jauh di sana, maka gunakan zalika. Zalikal Quran atau zalikal mushaf. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan zalika bukan hadza? Maka di sini para ulama menyebutkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan orang-orang yang melakukan hal demikian nanti rentetan setelah ini ada libu'dihi anillah. Untuk menjelaskan mereka itu bukan sekedar jauh dari tempat saja, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pendustaan mereka kepada hari akhir, pendustaan mereka kepada yaumul jaza. Ataupun libu'di min akhlaqis salihah, atau jauhnya mereka dari akhlak yang baik. Yang pertama jauhnya mereka dari Allah, yang kedua jauhnya mereka dari akhlak yang baik. Maka orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts, hari akhir, maka mereka itu memiliki akhlak buruk. Sahihul i'tiqad, benarnya akidah, maka itu akan mengantarkan benarnya amal, maka mengantarkan benarnya akhlak. Tapi ketika akidahnya hancur, rusak, fasid, maka akan mengantarkan buruknya ibadah, akan mengantarkan buruknya akhlak. Maka kita kalau lihat di sini nanti akhlak semua nih, akhlak hampir semuanya masalah akhlak kecuali satu, sholat. Akhlak yang buruk. Karena benarnya akidah akan membenarkan akhlak. Ketika ada seorang yang sudah akidahnya yang sudah benar, akhlaknya jelek, berarti gak beres dia. Seharusnya ketika akidahnya benar, akhlaknya jauh lebih baik daripada manusia yang lain. Ketika tauhidnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki akhlak jauh lebih baik, lebih sopan daripada orang lain. Karena
akidah yang benar akan membawa menggiring kepada amal yang baik dan juga kepada akhlak yang baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan mereka ketika melakukan hal demikian kepada yatim, mereka enggak takut dengan yaumul jaza karena mereka lupa. Karena mereka ingkari jaza tersebut. Mereka ketika menghardik manusia, menghardik yatim, mereka enggak ingat pembalasan nanti di yaumul qiyamah. Ketika mereka makan harta yatim enggak ingat ataupun enggak mau tahu nanti di yaumul qiyamah dapat apa, dan sedangkan mereka menganggap enggak ada hari akhir. Nah, kita sebagai muslim itu akan berpikir, oh ada yaumul jaza nanti. Ketika saya berbuat ini kepada yatim, apa nanti tanggung jawab saya nanti di hadapan Allah? Maka keimanan tersebut akan membentengi kita dari dosa-dosa yang ada. Kemudian yang kedua, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak pernah memberikan sebuah motivasi kepada orang lain yang mampu untuk memberikan hartanya kepada orang miskin. Dia menahan. Sedangkan dia tahu ada orang miskin yang sedang kelapar. Dia tahu misalkan tetangganya nggak bisa makan. Dan dia tidak mengkabarkan kepada manusia, nggak mengingatkan bagi orang-orang yang kaya, wahai fulan, engkau kan memiliki sebagian harta yang lebih, tolong berikan kepada dia. Maka sampai di sini Syekh Sa'di berkata, wa min babil aula annahu bi nafsihi la yut'amul miskin. Maka min babil aula, maka orang tersebut yang sudah tidak pernah memberikan sebuah motivasi kepada manusia memberikan makan kepada orang miskin, maka dirinya sendiri tidak akan pernah memberikan makan kepada orang miskin. Walaupun dia punya ketika di sebuah waktu. Karena mereka enggak melihat, yang penting saya makin kaya, saya makin jaya, saya makin sukses. Enggak melihat sekitarnya. Ini orang-orang yang mendustai agama. Dia yang mendustai yaumul jaza. Mereka yang mendustai yaumul hisab. Mereka enggak melihat orang lain. Yang penting saya. Saya bisa di atas. Saya bisa jadi manajer. Bisa saya menjadi direktur misalkan. Yang lainnya biarin saja. Bahkan kadang ketika ingin naik ke sebuah pangkatan, menjatuhkan orang lain dulu. Dan itu sebuah keburukan yang sangat besar. Maka jangan sampai kita tidak memotivasi manusia memberikan makannya kepada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta, tapi hartanya belum cukup. Berbeda dengan fakir yang tidak memiliki penghasilan. Dan sama dua-duanya maksud miskin, ketika disebutkan sendiri dia memaknai dua, fakir juga masuk. Tapi ketika disebutkan dua-duanya maka memiliki makna yang berbeda. Ketika di sini cuma satu dong miskin, maka fakir masuk. Tapi ketika ada ayat lagi nanti menyebutkan miskin dan menyebutkan fakir, maka maknanya beda. Miskin yang memiliki pemasukan tapi belum cukup. Tapi kalau fakir tidak memiliki pemasukan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka di sini barulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bagi orang yang sholat itu celaka. Fawailul lil musallin. Apakah kita yang sholat ini celaka? Ataupun bagaimana?
Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun. Ini subhanallah taala. Kita harus sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena menurunkan ayat ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan menurunkan ayatnya alladzina hum fi salatihim sahun. Apa perbedaan antara fi salatihim sahun sama an salatihim sahun? Beda jauh. An salatihim itu maksudnya bagi orang-orang yang meninggalkan, meremehkan waktunya, meninggalkan sholat di waktu yang fadil, di sampai akhir-akhir waktu baru dia sholat, meninggalkan rukun-rukun asal aja. Maka ada sholat yang 6 menit, sholat tarawih 23 rakaat dilakukan 6 menit. Ini an sholatihim sahun, mereka menghilangkan rukun, maka celaka bagi mereka. Atau mengurangkan nanti kewajiban-kewajiban, kurangnya ihtimam kepada sholat, kurangnya perhatian kepada sholat. Waktu sholat berkumandang, qomat sudah ada, masih main di luar masjid dan tidak masuk. Sudah ada di masjid, ketika sudah imam takbir, mereka tidak langsung takbir. Mereka bermain dulu di luar, diam di luar, ngobrol. Ketika sudah hilang, sudah hampir habis, baru datang masuk, baru sholat bersama imam. Atau meninggalkan sholat berjamaah dengan imam, sedangkan dia ada di sekitar masjid. Dia nggak punya ihtimam, nggak punya perhatian yang sangat besar untuk sholat, atau tidak memberikan sebuah waktu untuk pegawainya sholat. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bahwa kita memperhatikan sholat, dan bahkan sholat kita di masjid. Ketika kita tertinggal sholat kita bukan senang, tapi kita sedih. Berarti masih memiliki sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat memuji Allah Subhanahu wa taala menurunkan an laisal fi. An bukan fi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan fi, maka hancurlah kita semua. Fi salatihim sahun maksudnya ya yang orang itu lupa rakaat, lupa saya bacanya gini, lupa ya. Baca salatnya lupa, rakaatnya, baca surat lupa, ruku belum, lupa ini rakaat keberapa, 3 atau 4. Maka kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan an bukan fi. Kalau seandainya fi, hancur kita semuanya. Kita nggak boleh lupa sama sekali dalam sholat. Kalau maknanya fi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan ini, lupa rakaat, lupa tasyahud, lupa bacaan, itu pun sampai Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah lupa rakaat. Pernah sholat 2 rakaat yang seharusnya 4. Rasulullah SAW pernah tidak tasyahud. Rasulullah SAW pernah ragu antara 3 dan 4. Maka Rasulullah sampai berkata ketika dia lupa, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansau. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian, ya aku lupa dan sebagaimana kalian tuh lupa. Maka kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala menurunkan an bukan fi. Karena maknanya sangat jauh. Cuma beda 1 huruf, tapi maknanya sangat jauh.
Maka bagi orang-orang yang seperti itu, yang tidak ada ihtimam, yang meninggalkan rukun, yang meninggalkan wajib sholat, dan juga mengakhir-akhirkan sholat di waktunya, ataupun sholat bukan di waktunya, nanti saja saya jamak ke asar, sebetulnya dia bukan orang yang boleh jamak. Karena saya ketika SD pernah ada anak-anak berkata, antar saya sholatnya di Isya aja digabung, dari zuhur sampai Isya, 4 waktu sholat digabung di Isya. Dan dia berkata boleh kalau menurut pemahaman saya. Emang apa pemahaman Anda? Pemahaman saya adalah Syiah. Astagfirullah. Nggak memperhatikan waktu sholat, meninggalkan sampai keluar waktunya. Maka kita dilarang sholat itu sampai sholat asar di akhir-akhir waktunya. Kenapa? Karena orang yang sholat di akhir waktu itu adalah orang-orang munafik. Udah mau tenggelam, 5 menit lagi, sholat. Itu sholatnya orang munafik. Mengakhirkan sholat bukan pada tempat yang diperbolehkan diakhirkan. Karena ada waktu sholat yang boleh diakhirkan, seperti Isya dan Zuhur. Zuhur boleh kita akhirkan kalau seandainya keadaannya panas. Maka boleh bagi imam masjid, nanti kita sholat zuhurnya mungkin setengah jam lagi, karena ini sangat panas. Atau ketika Isya, imamnya nggak keluar sampai jam 9, boleh. Kalau seandainya emang itu bisa dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW kadang mengakhirkan sholatnya Isya dan kadang melakukannya ketika di waktu baru selesai masuk waktunya. Maka Anas bin Malik pernah menceritakan sampai wanita dan anak-anak itu sudah tidur, baru Rasulullah SAW mendirikan sholat Isya bersama kami. Tapi itu jamaah, bukan sendirian. Oh iya kan Rasul sholat Isya kan yang afdal itu fi atama. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholati fi hadzal waqt. Kalau aku tidak memberatkan manusia, maka aku akan perintahkan sholat Isya mereka di waktu ini, di waktu atama. Maksudnya itu berjamaah bersama imam, bukan sholat sendiri. Ingatlah di situ. Ntar aja sholatnya lah, ntar jam 9 atau jam 10 saya pulang dulu, saya jalan dulu kemana. Enggak, itu sholat bersama imam. Ketika imam tersebut, kita sholat Isyanya nanti kita tunda jam 9, jam 10 misalkan, maka itu bersama imam, itu boleh. Tapi kalau sendiri kita, imam sudah melaksanakan sholat, maka hal itu tidak diperbolehkan. Tetap kita sholat bersama imam. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun adalah luput. Tapi ini lupanya mereka bukan di dalam masalah rakaat, bukan di masalah bacaan surat, dan bukan di dalam permasalahan tasyahud. Yang di sana lupanya ma'fu'an, diampuni, yang bolehlah kalau lupa gitu, wajarlah dia manusia. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan fi alladzina hum fi, habis kita semuanya. Maka ini sungguh kerahmatannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan an. Maka kita harus sering muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina hum yura'un. Ini sifat mereka yang selanjutnya, yang keempat. Yang pertama sifatnya adalah menghardik yatim. Yang kedua adalah tidak memberikan motivasi kepada manusia, memberikan makan kepada orang miskin. Yang ketiga sholatnya lalai. Yang keempat riya. Alladzina hum yura'un. Dia ketika ibadah terus pengen dilihat oleh manusia. Ketika ibadah sholat, wah ada Pak Joko di sini, bagusin lah.
calon mertua misalkan. Atau misalkan ada bupati datang. Wah, ada bupati. Atau ada siapa manusia yang lainnya yang kita hormati dan kita pengen lihat ini sholat saya itu bagus. Sholat saya itu berkualitas. Maka nggak diterima bahkan ibadah tersebut. Kalau kita baguskan ibadah kita perbaiki ibadah kita, cuman hanya ingin dilihat manusia. Alladzina hum yura'un. Ay ya'maluna al-a'mal li ajli ra'a'un nas. Maka dia melakukan amal soleh cuma hanya ingin dilihat oleh manusia. Dia sedekah sengaja, sedekah dikeluarkan uangnya besar. Nih, pengen dilihat oleh orang-orang sekitarnya bahwa fulan telah bersedekah sekian juta. Maka amalan tersebut tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga temannya riya, itu adalah sum'ah. Riya pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Dia sholat malam 2 juz, 3 juz, maka datang ke manusia, tadi malam saya sholat 3 juz loh. Dia sengaja sholatnya bagus supaya orang lain itu akan menceritakan sholatnya dia kepada orang lain. Oh, si fulan itu sholatnya bagus, ceritain nanti. Tadi saya sholatnya misalkan di sebuah masjid dan sholatnya dia sangat bagus, ceritakan nanti ke orang ya. Atau dari lisannya dia sendiri, oh saya sholatnya masya Allah di sana itu begini. Cuma pengen apa? Didengar oleh manusia. Dan ini juga akan menggugurkan pahalanya. Sebagaimana riya menggugurkan pahalanya ibadah tersebut. Karena apa? Ketika dia ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena pengen didengar oleh manusia. Terus kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dia tahan apa ma'un. Ma'un adalah ada dua penafsiran manusia, ada penafsiran para ulama. Ma'un yang pertama penafsiran adalah mal, harta. Yang kedua ma'un adalah yang ditafsir dengan sebuah barang yang memiliki manfaat. Maka dia larang, dia tahan manfaatnya dari manusia. Dia punya pulpen. Pulpen memiliki manfaat. Ketika ada orang lain lagi membutuhkan pulpen, ditahan. Enggak boleh. Dia memiliki gelas minum. Ketika manusia membutuhkan gelas itu, mereka enggak kasih pinjam. Maka termasuk ke sini. Wa yamna'unal ma'un. Sifat dari orang-orang yang mendustai yaumul jaza. Maka ketika kita memiliki sebuah barang yang ada manfaatnya, dan manfaatnya ketika itu kita lagi nggak pakai, kasih ke manusia. Berikan kepada manusia. Kita punya ember, punya bejana misalkan, kita nggak berikan kepada manusia, sedangkan kita lagi nggak pakai, dan hal itu nggak boleh. Dan itu masuk ke sifat orang-orang yang mendustakan yaumul jaza, hari pembalasan. Yamna'una i'ta'u syai' alladhi la yadurru i'tahu 'ala wajhil 'ariyah awil hibah. Menahan dari memberikan sesuatu yang dimana ketika kita memberikan sesuatu
itu enggak merusak barang tersebut. Kita pinjamkan pulpen ke teman, enggak rusak pulpen kita, enggak. Kita minjamkan dia gelas ketika dia pengen minum, enggak rusak gelasnya. Kenapa kita bakhil, pelit untuk memberikan manfaatnya? Kecuali kita tidak tahu ataupun kita menolak hari akhir. Kita nggak berpikir nanti ketika saya berikan manfaat tersebut, wah ada balasan nanti di yaumul qiyamah. Ketika saya memberikan minjam gelas ini bagi orang yang sedang kehausan, wah berarti sama aja saya memberikan minum kepada dia. Maka fahaula li syiddah hirsihim yamna'un al-ma'un fa kaifa bima huwa aktsaru minhu. Dan mereka ini adalah orang yang sangat pelit untuk mengeluarkan ma'un, barang yang berguna, yang ada manfaatnya untuk orang lain, apalagi yang lebih. Apalagi dia berikan itu barang. Udah nih buat kamu aja. Maka sangat susah akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang memiliki sifat tersebut. Memberikan manfaatnya saja enggak mau, apalagi memberikan barang tersebut. Maka mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini. Surat Al-Ma'un itu sangat menjadi sebuah pukulan keras kepada kita semuanya. Mungkin di antara kita ada yang belum melihat yatim. Dia tidak menghardik, tapi dia belum pernah melihat yatim. Belum pernah mengelus kepalanya yatim. Tidak pernah memberikan harta kepada yatim. Maka mungkin setelah ini alhamdulillah berubah mulai. Mungkin ada di antara kita yang belum memberikan makan kepada orang miskin, belum memotivasi manusia untuk memberikan makan kepada orang miskin, maka lakukan sekarang. Dan ketika kita sholat kita enggak perhatian, rukunnya bodoh amat, waktunya terserah saya mau sholat kapan aja, maka mulai berubah. Yang biasa kita ibadah riya, maka tahan, tolak riya tersebut. Dan ketika kita biasanya itu pelit untuk memberikan manfaat barang kepada orang lain, maka mulai kita berikan. Mulai kita berikan kepada manusia. Supaya kita tidak mendapatkan sebuah sifatnya orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan hari pembangkitan, hari hisab. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan sifatnya kaum muslimin, mendapatkan sifatnya kaum mukminin. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, bila kita sholat shift, pergantian antara gerakan itu kita berbunyi itu termasuk rukun atau gimana? Maksudnya berbunyi gimana, Pak? Maksudnya kan ini kemarin tuh ada imam, ada suaranya kan. Terus saya tegur. Ini kok nggak ada suara? Saya kan jadi bingung. Kamu udah bangun atau belum? Saya sunat itu kan. Nah, dia bilang sunat. Saya bilang itu rukun. Terus sekarang saya tanya. Bacaan takbir perpindahan antara satu dengan yang lainnya gitu. Itu disebut oleh para ulama takbir intiqal. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib harus diucapkan. Dan mau sholat sir, mau sholat jahriyah, itu kita akan tetap mengucapkan bacaan-bacaan tersebut. Nah, terutama ini sering kita kesalahan ini ketika sholatnya sirriyah, maka dia salah itu. Ketika misalnya lagi baca rakaat pertama sholat zuhur, kita diam.
Kita baca Al-Fatihah dalam hati, salah. Gak sah bahkan sholat kita nanti. Atau sholat bergerak mulutnya tapi tidak terdengar suaranya, dan itu pun tidak. Imam Ahmad bin Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu berpendapat tidak sah sholatnya, kecuali Imam Malik yang memberikan rukhsah yang ketika tidak mengucapkan. Maka seharusnya ketika kita baca sholat keluar suaranya, jangan sampai besar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan, itu akan mengganggu. Tapi sirnya itu terucap, bukan gak ucap, bukan kita diam dalam hati. Bergerak mulut kita dan mengeluarkan sedikit suara, itu sirriyah. Maka kita rubah sekarang salat kita, kalau seandainya kita pas ketika sirriyah tidak terucap. Dikeluarkan. Apalagi kalau seandainya seorang imam yang sudah mendekatkan ini ke bibirnya, akan terdengar nanti. Maka kita baca ketika sirriyah dikeluarkan suaranya, tapi keluarkan suaranya sangat kecil, hanya sampai sebatas kita mendengar. Ya, mungkin ada lagi. Ya. Mengenai anak yatim. Ya. Anak yatim itu ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yatim itu setelah balik dan anak yatim itu belum bisa berdiri sendiri. Nah, itu masih bisa dibilang anak yatim. Itu gimana? Wallahu a'lam, belum pernah mendapatkan pengertian demikian ya dari para ulama tentang anak yatim. Boleh ketika disebut juga anak yatim ketika dia sudah balik tapi belum bisa berdiri sendiri gitu. Belum pernah didengar. Udah balik. Tapi dia mendapatkan fasilitas bahwa dia anak yatim, jadi dia ada keringanan biaya, jadi masih tetap anak yatim. Enggak. Dia udah bukan anak yatim lagi. Ya seharusnya sekolah tersebut ya memberikan, ya mungkin ketika dia nggak mampu ya berikan dia, mungkin masuk ke kalangan duafa, orang yang nggak mampu, berikan keringanan kepada dia. Jangan disebut yatim karena dia sudah balik. Sebelum balik. Ini hanya di kita saja yang udah balik tapi belum dewasa. Di zaman kita aja dulu. Kalau di zaman dahulu itu sudah balik, sudah bisa hidup sendiri, udah bisa berdagang sendiri, udah bisa ini sendiri. Walaupun orang tuanya tetap membantu dari segi hartanya, tapi sudah mulai bisa berdiri sendiri dia. Nah ini kita di sini emang kekurangan kita ya, sistem kita itu hanya memerintahkan kepada anak kita itu hanya belajar saja. Nggak pernah kita memerintahkan mereka itu mengajarkan mereka tentang jual beli atau tentang keahlian. Sebuah keahlian, oh biar kamu bisa paham bengkel, nak sini nak, datang sini. Ini fungsinya begini nak, begini. Ya. Dia cuma belajar ya matematika, IPA, fisika, IPS, yang pun nanti ketika dia sudah keluar dari sekolah itu pun nggak dipakai. Maka kita sebagai bapak yang ketika sudah memiliki sebuah keahlian,
Panggil anak kita, nak, udah waktunya kamu tuh tahu cara bikin ini, nak. Sudah waktunya kamu tahu nih cara membenarkan ini. Ajak, panggil. Supaya nanti ketika dia dewasa, dia itu sudah bisa. Walaupun kita tetap sebagai orang tua memantau mereka dan menyupport mereka dari sisi dana ataupun dari sisi fisik. Tapi bisa memberikan mereka kemandirian. Memberikan ke mereka kemandirian ini kita, bukan pondok. Yang seringan kita sekarang kan kita udah biar dia mandiri masukin pondok. Dia harus bisa memberikan kemandirian di rumah. Kita harus bisa memberikan mandiri ke rumah. Mungkin di sini Pak Said bisa masak martabak, panggil ketika anaknya sudah mulai dewasa. Sini, ajarkan. Ini cara bikin martabak. Ketika nanti dia sudah besar, ketika dia sudah mumpuni, maka dia bisa bergerak sendiri. Maka kita sekarang banyak kan mendapatkan orang-orang yang pintar tapi nggak bisa berjalan di bisnis. Akhirnya apa? Dia terseok-seok. Kita kalau lihat Imam Bukhari bukan sekedar ulama ilmu saja, tapi dia ahli bisnis. Imam Ahmad bin Hambal, itu bisnisnya jago. Ketika kehabisan harta di jalan perjalanan, Imam Ahmad nggak meminta kepada orang, dia membuat sebuah alat yang dibutuhkan untuk perjalanan dan dijual kepada manusia. Supaya kita menjadikan anak kita tidak meminta-minta kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyil ghaniyil khafi. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apa? Yang dia bertakwa dan dia ghani, kaya. Dia juga kaya. Kaya dari ilmu dan juga kaya dari hal dunia. Tapi juga jangan sampai menjadikan anak kita lebih mementingkan bisnis tersebut. Jangan sampai juga anak kita lebih mementingkan bisnis daripada ilmu. Kalau kita para sahabat itu umur 15 sudah bisa perang sendiri, pakai senjata sendiri, pakai kudanya sendiri, karena sudah bisa jual beli. Rasul saja diajak oleh pamannya di umur 6 tahun untuk berbisnis di negeri Syam. Kemudian dikembalikan ketika dikabarkan jangan dibawa, karena ada tanda-tanda nubuah dari Muhammad SAW. Mungkin ini ada lagi yang ingin tanyakan? Ya. Kemudian ibunya menikah lagi. Apa masih disebut anak yatim? Masih. Selama dia belum balik. Kan itu buat bapaknya dia. Walaupun bapaknya kaya misalnya. Bapaknya kan udah meninggal, kok bisa kaya? Bukan, maksudnya begitu menikah, suaminya kaya. Bapak tirinya gitu. Bapak tirinya kaya. Itu kan bapak tirinya yang kaya, bukan dia. Ada yang tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah ya. Kalau seandainya anak yatim di sini kan nggak harus kita memberikan uang, tapi kita bersikap baik dengan mereka. Ketika emang dia bisa udah kaya, ya udah kaya, alhamdulillah, berarti nggak perlu kita kasih uang, tapi kita perlakukan dia dengan baik. Ketika dia sudah kaya, emang sebagai anak yatim itu meninggalkan harta yang banyak. Ya, bapaknya kaya raya, dia meninggal, dia masih usia 8 tahun misalkan, meninggalkan harta 1 M. Dia orang kaya, bahkan dia wajib zakat nanti lah. Maka ya kita nggak perlu kasih harta kalau seandainya dia udah butuh, tapi kita berikan yang lain. Kita elus kepalanya lah, kita sayangi mereka, nggak menghardik, nggak mencela, nggak ini, nggak begitu. Ada lagi?
Saya anak yatim, sudah punya anak anak yatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mensifati orang yang beragama dalam rugi ya, yang bisa bilang tidak pernah memberi motivasi untuk meninggalkan orang miskin. Artinya kita mau motivasi dulu atau kita dulu dalam aktivitas ini. Iya. Ya. Yang pasti pertama kali kita dulu. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yahuddu, tidak memberikan motivasi, tidak mengkabarkan ke manusia, karena dia miskin, dia nggak bisa memberikan harta, tapi dia juga nggak mengkabarkan ke manusia. Sedangkan dia bisa melakukan kebaikan, yaitu mengkabarkan ke manusia bahwa dia nggak miskin ini, berikan makan.